Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Siti Atiyah di video pembelajaran kali ini. Nah, video pembelajaran ini ditujukan sebagai tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Ushul Fiqh 2 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Zat al-Zari'ah. Nah, di sini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama adalah mengenai pengertian Zat al-Zari'ah. Kemudian yang kedua tentang pembagian dan contoh Zat al-Zari'ah. Kemudian yang ketiga mengenai kualifikasi Zat al-Zari'ah. Dan yang keempat adalah tentang kedudukan Zat al-Zari'ah. Yang pertama adalah mengenai pengertian Zat al-Zari'ah. Nah, secara etimologi ataupun secara bahasa, Zat al-Zari'ah ini terdiri dari dua kata, yaitu Zat yang artinya menutup suatu yang cacat ataupun rusak, dan Zari'ah yang berarti jalan, sarana, dan sebab terjadinya sesuatu. Nah, sedangkan secara istilah ataupun secara terminologi itu terdapat pendapat para ulama. Nah, salah satunya di sini adalah pendapat dari Al-Qarafi. Nah, beliau berpendapat bahwa Zat al-Zari'ah adalah memutuskan jalan kerusakan sebagai metode untuk menghilangkan mafsadat. Nah, walaupun secara zahirnya suatu perbuatan itu bebas dari unsur mafsadat, tetapi dikhawatirkan akan menjadi jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan. Maka, kita harus mencegah perbuatan tersebut. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya Zat al-Zari'ah ini adalah menutup suatu hal yang menjadi penyebab kerusakan, melarang suatu hal yang pada dasar hukumnya diperbolehkan karena dapat berakibat pada jalan kemaksiatan atau perbuatan yang dapat melanggar syariat. Untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai pembagian dan contoh dari Zat al-Zari'ah. Yang pertama, dilihat dari segi jenis akibat yang ditimbulkan. Dari segi ini, Ibnu Al-Qayyim membagi menjadi 4. Yang pertama adalah Zari'ah yang memang pada dasarnya membawa kerusakan. Sebagai contohnya adalah meminum minuman yang memabukkan yang akan membawa pada kerusakan. Dan yang kedua yaitu Zari'ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk suatu perbuatan yang rusak. Contohnya di sini adalah seperti mencaci sesembahan agama lain. Nah, jadi mencaci sesembahan agama lain itu diperbolehkan, namun karena cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah, maka perbuatan tersebut dilarang. Kemudian yang ketiga yaitu Zari'ah yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga pada kerusakan. Bahkan kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada kebaikannya. Contohnya di sini adalah seperti berhiasnya perempuan yang sedang dalam masa iddah. Nah, berhiasnya perempuan hukumnya boleh, tapi jika berhiasnya tersebut dilakukan ketika sedang masa iddah, maka keadaannya menjadi lain. Kemudian yang keempat, Zari'ah yang semula ditentukan untuk mubah, namun kadang membawa pada kerusakan. Akan tetapi, kerusakannya ini lebih kecil daripada kebaikannya. Nah, contohnya di sini adalah yaitu melihat wajah perempuan saat dipinang. Kemudian pembagian Zat al-Zari'ah dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Nah, Abu Ishaq al-Syatibi membagi Zari'ah kepada 4 macam. Yang pertama, Zari'ah yang membawa kerusakan secara pasti. Artinya, bila perbuatan Zari'ah tersebut tidak dihindarkan,
pasti akan terjadi kerusakan. Nah, yang kedua yaitu zari'ah yang membawa pada kerusakan menurut biasanya. Nah, artinya di sini kalau zari'ah itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Kemudian yang ketiga yaitu zari'ah yang mengandung prasangka kuat akan mendatangkan mafsadat, tetapi tidak sampai pada kategori keyakinan yang pasti. Kemudian yang keempat yaitu zari'ah yang mengandung kemungkinan akan mendatangkan mafsadat, namun kemungkinannya ini tidak sampai pada tingkat dugaan yang kuat. Pembahasan selanjutnya adalah tentang kualifikasi zat al-zari'ah. Nah, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, syarat-syarat zat al-zari'ah di sini ada 3. Yang pertama yaitu keburukan yang kemungkinan akan timbul dari suatu perbuatan yang mubah, benar-benar jelas dan lebih besar dari kemaslahatan yang ditimbulkannya. Kemudian syarat yang kedua adalah perbuatan yang boleh dilakukan karena berpijak pada zat al-zari'ah tidak boleh terus-menerus berulang. Kemudian syarat yang ketiga adalah kaidah zat al-zari'ah tidak boleh bertentangan dengan nas syar'i. Itulah tadi syarat-syarat zat al-zari'ah berdasarkan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai kedudukan dari zat al-zari'ah. Nah, zat al-zari'ah merupakan dalil yang diperselisihkan di antara para ulama. Ada ulama yang menjadikan zat al-zari'ah ini sebagai hujah dan ada yang menolaknya. Dan pada umumnya, jumhur ulama berpendapat bahwa zat al-zari'ah dapat dijadikan hujah. Nah, ulama dari kalangan Maliki dan Hambali menyatakan bahwa zat al-zari'ah dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara. Namun, dari kalangan Hanafi dan Syafi'i tidak mempergunakan dan juga tidak pula menolak zat al-zari'ah. Di dalam kedudukan zat al-zari'ah sebagai dalil, di sini ada pembahasan mengenai pendukung zat al-zari'ah sebagai hujah. Dan Imam Hambali serta Imam Maliki merupakan dikenal sebagai dua orang yang menggunakan zat al-zari'ah sebagai hujah. Nah, dengan berlandaskan pada dalil Al-Quran dan As-Sunnah, salah satu dalil Al-Quran di sini adalah Al-Quran surah Al-An'am ayat 108. Nah, dalam ayat tersebut terdapat larangan bagi kaum muslimin untuk menghina sesembahan orang musyrik, sebab akan dikhawatirkan mereka akan membalas pula terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, larangan memaki di sini menunjukkan adanya zat al-zari'ah ataupun penutup jalan agar mereka tidak menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sunnah yang dijadikan landasan oleh Imam Hambali dan Imam Maliki di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Nah, dalam hadis tersebut Nabi melarang mencaci orang tua orang lain. Larangan mencaci orang tua orang lain adalah upaya untuk membentengi diri, yaitu menjauhkan atau menghindari sebab, yaitu orang lain menghina orang tuanya. Kemudian ulama yang menolak zat al-zari'ah sebagai hujah. Nah, di sini Imam Hanafi dan Syafi'i mereka tidak menolak dan tidak juga menggunakan zat al-zari'ah. Nah, ulama yang menolak keras adanya zat al-zari'ah di sini adalah
ulama dari kalangan Zahiriyah. Nah, sekian video saya pada kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.